Keluarga muda Arman, Sari, dan putri kecil mereka, Nadia, baru saja pindah ke sebuah rumah tua bergaya kolonial. Dindingnya tinggi, jendelanya besar, dan ada taman yang rimbun. Nadia sangat senang dengan kamarnya yang baru, meskipun ada perasaan aneh yang menyelimuti rumah itu. Malam pertama di rumah itu, Nadia terbangun. Ia mendengar suara langkah kaki pelan, tap-tap-tap, dari lantai atas. Anehnya, rumah itu hanya memiliki satu lantai. Nadia mengerutkan kening, mencoba memahami dari mana suara itu berasal. Pagi harinya, Nadia bercerita kepada Arman dan Sari tentang suara langkah kaki itu. Arman, seorang yang logis, tersenyum dan berkata, "Mungkin itu hanya suara atap sayang." Namun, Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Beberapa hari kemudian, Nadia sedang bermain boneka di ruang tamu. Tiba-tiba, ia melihat seorang anak laki-laki kecil seusianya, dengan pakaian kuno, tersenyum padanya dari balik tirai. Anak itu melambaikan tangan, lalu menghilang. Nadia tersenyum dan melambaikan balik, mengira itu teman baru. Sari mulai memperhatikan Nadia sering berbicara sendiri atau tertawa ke arah kosong. Hatinya berdebar. Ia bertanya pada Nadia, "Nadia bicara dengan siapa, Nak?" Nadia menjawab polos, "Dengan Bayu, Bu, teman baruku." Sari merasa merinding. Suatu sore, saat Nadia sedang menggambar, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Di depannya, muncul sosok wanita pucat berambut panjang dengan mata sedih. Wanita itu tidak berbicara, hanya menatap Nadia dengan tatapan memohon, lalu menunjuk ke arah sudut ruangan yang gelap. Nadia berlari ketakutan ke pelukan Sari. Ia menceritakan tentang wanita pucat itu. Kali ini, Arman pun tidak bisa lagi mengabaikannya. Wajah Sari pucat pasi. "Kita harus mencari tahu ada apa di rumah ini," kata Sari. Suaranya bergetar. Arman mulai mencari informasi tentang sejarah rumah itu. Ia pergi ke perpustakaan kota, mencari arsip koran lama. Ia menemukan artikel tentang sebuah tragedi mengerikan yang terjadi puluhan tahun lalu di rumah itu, tentang seorang wanita bernama Ratna dan putranya, Bayu. Arman dan Sari membaca artikel itu bersama. Ratna dan Bayu dibunuh secara keji di rumah itu, dan tubuh mereka disembunyikan di balik dinding palsu di lantai 2, yang sebenarnya tidak ada. Arwah mereka tidak tenang, mencari keadilan. Keluarga itu memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dengan bantuan seorang ahli sejarah lokal, mereka menemukan lokasi dinding palsu itu. Setelah kebenaran terungkap, Arman, Sari, dan Nadia merasakan kedamaian menyelimuti rumah. Langkah kaki dan sosok-sosok itu tidak lagi muncul. Ratna dan Bayu akhirnya menemukan ketenangan abadi.